Assalamualaikum, salam para leluhur Singosari, para leluhur Majapahit, para leluhur Mataram Islam. Saya Biyudi, izin permisi mendoakan bangsa Indonesia ini semoga nggak ada perpecahan, nggak ada pertumpahan darah, semakin solid. Corona segera hilang. Bismillah. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam supranatural, namaste. Candi Singosari dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara yang telah mangkat pada tahun 1292, leluhur Raja-Raja Majapahit. Prasasti Gajah Mada 1351 Mei menyebutkan bahwa adanya pembangunan Caitya yang dilaksanakan oleh Mahapati Gajah Mada untuk Batara Sang Mukta Ring Siwa Budalaya. Kertanegara adalah Raja Singasari yang terakhir pemerintahnya ditumbangkan oleh Raja Kediri Jayakatwang. Namun Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan keturunan Mahisa Wongateleng dan Raja Udayana di Bali ini kemudian mendirikan kerajaan Majapahit dengan pusat pemerintahan di Tarik Trowulan. Candi ini pertama kali dilaporkan oleh Nicholas Engelhard, seorang berkebangsaan Belanda, gubernur pantai timur laut Jawa sejak 1801. Demikian dilansir dari halaman Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lokasi Candi Singosari terletak di antara Gunung Arjuna dan Pegunungan Tengger. Adapun alamat Candi Singosari berada di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Malang adalah kota kelahiran kami. Kami besar dan menyelesaikan pendidikan di kota Malang ini, Jawa Timur.
Arca Dwi Dwarapala adalah patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk manusia atau hewan. Ada dua arca yang terletak di sebelah barat situs Candi Singosari. Situs ini berbentuk dua arca Dwarapala yang dibuat dari batu monolitik dengan ketinggian 3,70 meter. Sedangkan di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang juga terdapat dua arca Dwarapala yang tingginya sekitar 3,5 meter dan terletak di pinggiran jalan saling berhadapan. Nama Dwarapala sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna penjaga pintu atau pengawal pintu gerbang. Kami melihat sisi supranatural dari arca Dwarapala ini. Assalamualaikum, salam. Nanti coba melalui running tag atau dubbing, kami nggak berani otak-atik di sini. Assalamualaikum, salam. Ia mengenakan tali selempang, kelat bahu, gelang tangan, dan gelang kaki dari lilitan ular yang dalam bahasa ikonografi disebut sebagai naga. Terdapat pula kalung yang berupa untean, tengkorak, dan manik-manik yang dirangkai indah mengelilingi leher hingga dada. Ikat dadanya digambarkan berupa rangkaian manik-manik dalam bidang berbentuk segitiga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah, berikan keberkahan. Amin Allahumma. Salam. Salam supranatural, namaste. Kami ada di Candi Singosari, Malang, Jawa Timur. Ada sesuatu hal yang membuat kami di sini. Jadi rekan kami, Mas Dodi ya namanya ya. Mas Dodi meninggal karena COVID. Almarhum Mas Dodi ini meninggal karena COVID. Sebelum meninggal sempat tercetus ide pikiran bahwa saya harus kolaborasi dengan rekan-rekan Malang. Nanti kami kolaborasi di pemandian biru namanya. Tempat dulu sakral pemandian, kami nggak boleh menjelaskan hal tersebut. Secara supranatural, Candi Singosari ini pernah kami ulas menjadi sebuah dokumenter Singosari, Candi Singosari. Assalamualaikum, salam. Sisi goib. Apakah ada portal di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada, tasbih kami akan berputar. Assalamualaikum, salam. Ya Allah. Apakah ada portal di tempat ini? Enggak ada portal. Apakah harus di hari tertentu? Enggak ada. Namun ada residual energi. Nah, ini agak bingung nih, agak susah nih jelasinnya. Suatu saat akan terjadi seperti keramaian, seperti ada orang lagi mengadakan upacara dengan budaya adat, pakaian tradisional. Nah, itu dengan musik-musiknya ini. Dan hanya orang tertentu yang merasakan, tapi enggak 100% sound sistemnya, cuman
sekilas. Assalamualaikum. Apa sosok penjaga Singosari ini, candi ini? Apakah sosok prajurit? Bukan. Apakah sosok binatang? Nah, Candi Singosari ini Assalamualaikum, salam. Candi Singosari ini dijaga oleh sosok naga, ular antaboga gitu. Ularnya nggak terlalu panjang, sekitar 4-50 meter, tapi gede dengan sisik-sisik emasnya. Nah, ini ada Bang Hendro nih, maaf nih kalau salah. Antaboga gitu, jadi unik gitu, kayak yang ada di atas gong itu beliau bentuknya itu. Kayak ada mahkotanya simple, glunduk gitu kalau digambarin. Jadi sosok naga yang nggak terlalu seram kayak di kartun-kartun, nggak lucu, dia lucu gitu. Anehnya dia nggak mengecil, nggak menggede, ya sekitar segitulah, 4-5 meter gitu. Kan namanya gaib kadang berkamuflase jadi kecil atau lebih besar, dia segitu aja muncul. Ada yang ngomong, ada yang jaga, ada yang apa istilahnya, ada yang ngasuh. Sosok emban, nenek-nenek. Nah, ini penjaganya. Salam Nek, Yudi Nek, saya dari cucu Majapahit nih Nek. Ya Allah, salam. Jadi cerita sejarah kerajaan Singosari ini adalah dari zaman Trah Kediri, Airlangga, turun ke Dewi Kulisuci, tapi Dewi Kulisuci tidak mengambil jatah untuk seorang raja. Nanti turun ke Trah Kediri, dari Kediri terjadi perpecahan. Ketika bangsa Cina menyerang Singosari ini, ada pangeran yang berkolaborasi dengan Cina ini, tapi tujuannya untuk menikam dari belakang pasukan Cina ini. Akhirnya pasukan Cina habisnya, beliau mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan. Sejarahnya ini Singosari habis, berganti dengan Majapahit. Majapahit sekitar 1200-1300 Masehi. Akhirnya begitu era Majapahit baru muncul Sunan-Sunan, termasuk Sunan Ngudung. Sunan Ngudung itu 1400 Masehi. Beliau bertempur dengan Giriwardhana dari Majapahit untuk mengislamkan Majapahit ini. Dengan cara perang ada, dengan cara halus. Tumenggung Satimoyo yang kami kemarin datang ke lokasi Troloyo Mojokerto. Tumenggung Satimoyo ini adalah salah seorang pejabat Majapahit yang mu'alaf dari Hindu, beliau Islam, dan beliau memberikan akses untuk syiar agama Islam ke Syekh Jumadil Kubro. Salam Syekh, ini maaf kalau salah. Mudah-mudahan ngelanture ada yang ngarahin nih. Makanya Syekh Jumadil Kubro sekitar 14.000 sampai 1400-1500 Masehi, beliau mengislamkan Majapahit secara halus, secara ini dengan makam-makam Islam, mendirikan masjid. Nanti kembali ke Sunan Giri, siapapun yang jadi bupati. Nah, ini nanti bupati pertama Sunan Gresik adalah Pusponegoro. Beliau dikasih mandat harus mendirikan sebuah masjid di satu desa. Para bupati harus mendirikan masjid. Itulah simbol tersebarnya agama Islam dari Candi Singosari ini sejarahnya. Mas Hendro mau nambahin? Kalau satu. Assalamualaikum. Kembali ke Candi Singosari. Apakah ada pusaka? Apa ada pusaka gaib di sini? Wah, ya Allah, di sini gudangnya. Jadi ada yang kami lihat itu ada brankas gitu, gede gitu. Nah, apakah harus turunan Majapahit yang angkat? Nah, ini harus turunan Singosari Majapahit. Nggak boleh sembarang orang, harus ada akses
nggak boleh ilegal akses. Nah, aksesnya khusus berupa, saya lihat ada tanda terah gitu, ada terah dalam badan dan rel dan nggak rel, hanya orang tertentu. Maaf, saya nggak berani itu, cuman fisikanya dia ada tanda-tanda orang Majapahit, orang yang bisa mengakses harta tersebut, pusaka tersebut lengkap. Jadi saya dilihatin gudang itu terdiri dari tombak, tapi anehnya juga saya ngeliat banyak kujang, no. Tombak tapi bentuknya kayak kujang, apa namanya istilahnya, yang dibawa di Museum Leiden, di Museum Leiden, Tripitaka sepertinya, apa namanya Mas? Trisula. Trisula, tapi yang bawa kibar-kibar bendera itu, nah itu yang ada di Museum Leiden salah satunya. Masih utuh, masih utuh. Tapi ditarik, yang ditarik hanya bisa yang kuning-kuning, aksesoris. Saya bilang aksesoris, ada yang emas, ada yang emang nggak emas. Assalamualaikum. Apakah udah waktunya keluar? Nah, ini para pemburu harta ini. Jadi apa ya? Assalamualaikum, salam. Harta ini tidak keluar, tapi berkahnya keluar, memberikan masyarakat di sini itu kekayaan. Mengaksesnya secara itu agak sulit. Jadi misalkan orang kerja rezekinya bagus, peluang-peluang kerjanya, wira swasta, bikin toko, bikin apa, kayak diberikan kelancaran. Harta karunnya berupa itu, kalau dipaksa jebol, muntah darah, bisa berujung kematian. Atau ya pusaka yang didapat nggak bagus, pusaka-pusaka muda yang ini punya orang yang hilang gitu, biasanya nggak dirawat, ada dimensi itu yang bisa ditarik. Yang pusaka ini enggak. Pusaka ini sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia itu ada, bangsa Indonesia itu bisa memenangkan, melawan bangsa Cina, bangsa Kubilai Khan, segala macam, Mongol. Nah itu sebuah sisi yang indah. Kami mendapatkan fenomena supranatural, sosok itu tersenyum gitu sama kami, tapi senyumnya senyum anak-anak gitu. Senyum gitu, kita ngomong ngalor ngidul itu dia senyum. Assalamualaikum, salam. Ini peninggalan bangsa Indonesia. Ini sebenarnya harta karunnya, bukan berupa emas, bukan berupa ini yang harus dijaga. Dan sekarang agak susah untuk membuat dokumenter di sini. Ya Allah, asik-asik ya. Apakah saya boleh menarik pusaka di sini? Oh, enggak diperbolehkan. Apakah ada gantinya? Kambing? Enggak. Kami coba iseng. Dasari saya orang Bandung. Nah ini ada yang gatal-gatal. Apakah tempat ini menjadi pertanda akan adanya pergantian kekuasaan di zaman sekarang? Enggak. Biasanya ada sosok apa gitu, apa namanya ya, cahaya putih. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam buat para pelestari budaya, penganut agama zaman-zaman Majapahit ini, Kejawen dan lain-lain. Salam hormat kami, salam abdi, istilahnya salam budaya, lestari budayaku ini Indonesia. Kembali terima kasih udah yang menghargai daerah Indonesia ini. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.